kami tentang graf, yang dimana pembahasannya dari 8.6 sampai 8.11. Perkenalkan, nama saya Ardiansa, semester 5, dan sebelah kanan saya Feni Sulfiana, semester 5, dan di belakang saya Nuryanti, semester 5, Safrani, semester 5. Oke, di sini saya pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang graf. Nah, di sini ada beberapa graf sederhana khusus. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang graf lengkap, yang dimana graf lengkap adalah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Setiap simpul pada Kn berderajat n-1. Nah, di sini saya sudah menuliskan sebuah contoh yang dimana 6 buah graf lengkap dari K1 sampai K6. Di sini ada lengkap 6 buah graf lengkap K1, K2, K3, K4, K5 dan K6. Nah, di sini K1 mempunyai titik sampul 1, K2 mempunyai titik sampul 2 dengan lambang garis, K3 mempunyai titik sampul 3 dengan lambang segitiga, K4 mempunyai titik sampul 4 dengan lambang kotak, K5 mempunyai titik sampul 5 dengan lambang layang-layang, K6 mempunyai titik sampul 6 dengan gambar linmas. Nah, selanjutnya itu yang kedua, yaitu B, graf lingkaran, yang dimana graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. Nah, di sini saya mempunyai contoh graf lingkaran yang dimana mempunyai lambang dari lingkaran segitiga, lingkaran kotak, lingkaran layang-layang, dan lingkaran linmas. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kedua, di mana B, representasi graf. Terhadap beberapa representasi yang mungkin untuk graf, antaranya yaitu matriks ketetanggaan, matriks bersisian, dan senerai ketetanggaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan hanya satu matriks, yaitu matriks ketetanggaan. Satu matriks ketetanggaan atau adjacency matriks. Matriks ketetanggaan adalah representasi graf yang paling umum. Misalkan G sama dengan F, E adalah graf dengan N, simpul N lebih dari atau sama dengan 1. Nah, di sini kita masuk contoh memperhatikan graf sederhana dengan matriks ketetanggaannya, yaitu dengan cara graf terhubung dan graf tak terhubung. Nah, di sini terdapat graf terhubung. Nah, di mana graf terhubung dikatakan graf terhubung karena titik 1, 2, 3 dan 4 saling berhubungan. Yang kedua, graf tak terhubung. Nah, di sini kenapa dikatakan graf tak terhubung? Karena titik 1, 2, 3 dan 4 tidak saling berhubungan. Hanya titik 1, 2 dan 3 yang berhubungan. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi ketiga, yang dimana materinya graf isomorik, yang dimana isomorphic graf. Dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya sedemikian, sehingga jika sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E yang berkorespon di G2 juga harus bersisian dengan simpul U dan V di G2. Nah, di sini saya mempunyai contoh gambar yang dimana mempunyai G1, gambar G2 dan gambar G3. Nah, di sini dikatakan G1 isomorik dengan G2, gambar G1 dengan G2 dikatakan isomorik karena korespondensi simpul-simpul dan sisi-sisi keduanya ini hampir sama. Sedangkan G1 dan G3 tidak dikatakan isomorik karena tidak saling searah. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu D, graf planar dan graf bidang. Graf yang dapat digambarkan pada bidang data dengan sisi-sisi yang tidak saling memotong atau bersilangan disebut graf planar. Nah, di sini adalah contoh dari graf planar, di mana ketika satu simpul dan simpul lain saling bersilangan disebut graf planar, dan ketika satu simpul dan simpul lain tidak bersilangan tidak disebut graf planar. Nah, di sini untuk menyelesaikan contoh soal dari graf
misalkan kita mempunyai sebuah graf planar G yang direpresentasikan sebagai graf. Bidang planar tersebut dengan cara sebagai berikut. Satu, pada setiap wilayah atau muka faz F di G, buatlah sebuah simpul F yang merupakan simpul untuk G. Yang dimana dua, untuk setiap simpul E di G, tariklah sisi E yang menjadi sisi untuk G. Yang memotong sisi E tersebut, sisi E menghubungkan dua buah simpul F1 dan F2, simpul-simpul di G yang berada di dalam muka F1 dan F2 yang dipisahkan oleh sisi E dan G. Di sini ada contoh gambar graf yang dibuat dipresentasikan bidang yang berbeda dari graf yang sama. Di sini gambarnya beda, tapi grafnya sama. Ya baik, di sini saya akan menerangkan materi terakhir yaitu F, lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali, dan graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler atau buka kurung Eulerian graf. Graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga graf semi-Euler atau semi-Eulerian graf. Nah, di sini sudah tertera beberapa contoh graf, yang dimana graf A, graf B, dan graf C. Graf F itu dinamakan graf semi-Euler. Dan graf C dan graf D ini dinamakan graf Euler. Dan yang terakhir, graf E ini tidak dinamakan graf semi-Euler dan juga tidak dinamakan graf Euler. Mungkin itu saja materi yang dapat kami paparkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum